Ya, alhamdulillah akhirnya mendapat pengampunan dari raja. 45 tahun meninggalkan kampung baru pulang sekarang. Nah, di sini Mas Uya Kuya juga sudah menjelaskan bahwa mendapat pengampunan dari raja. Perlakuan apa yang paling Bapak ingat tidak baik di sana? Oh, sana bagus. Bagus ya? Penjara sana bagus? Pegawai yang menjaga saya bagus. Bagus? Bagus. Tidak mendapatkan intimidasi apa-apa? Bagus berarti dijaga. Pegawai agama pun sama. Dari atas sampai bawah. Dengan saya memang. Bukti bahwa orang baik, orang jujur akan selalu disukai dimanapun berada, walaupun di dalam penjara. Buktinya Bapak Jamil ini saat ditanya oleh Mas Uya Kuya diperlakukan tidak baik atau bagaimana di penjara Malaysia, dan Bapak Jamil menjawab penjara di Malaysia bagus, dan Bapak Jamil tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak baik. Dan pastinya media juga akan takut terhadap Bapak Jamil. Andai kata Bapak Jamil ini buat cerita mengada-ngada, pastinya media akan percaya dan media akan memberitakan 7 hari 7 malam tidak berhenti. Alhamdulillah, Bapak Jamil memang sosok seorang jujur dan sangat baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang baik selalu berkata jujur. Orang jujur selalu berkata baik. Di video kali ini saya akan mereaction salah satu kisah perjalanan hidup Bapak Jamil yang sekarang sudah sampai di kampung halamannya. Buat sahabatku pastinya penasaran ya, Bapak Jamil selama di penjara di Malaysia diapakan? Apakah diperlakukan dengan tidak wajar ataukah diperlakukan dengan kejam? Daripada penasaran, langsung saja kita dengarkan Bapak Jamil bercerita apa saat di penjara Malaysia. Tentunya pastinya sahabatku semua bertanya-tanya kan sering ya di media sosial ini memberitakan kalau ada warga negara Indonesia di penjara, pasti ya beritanya bukan. Tapi untuk Bapak Jamil ini, medianya saat ini tidak berani memberitakan berita yang bukan. Karena Bapak Jamil ini adalah salah satu orang yang jujur dan baik. Karena kejujurannya dan sikap baiknya tersebut, Bapak Jamil mendapat ampunan daripada Duli Yang Mulia Sultan Johor. Mari kita reaction videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini menjadi inspirasi untuk kita bersama. Ambil yang baik, buang yang keruh. Dan buat sahabatku, simak videonya sampai habis. Nanti saya akan perjelaskan semuanya jika ada bahasa daerah yang dipakai oleh Bapak Jamil. Kita ini Pak Jamil binti Wahab. Jadi beliau ini baru pulang dari Malaysia yang viral di mana-mana itu. Jadi beliau ini tempatnya ada di Sumbawa Barat, tepatnya di Kecamatan Merangraya, tepatnya di Desa Tepas. Tepas Sepakat. Nah, ini beliau ini sehat, alhamdulillah. Jadi beliau ini tinggal di Malaysia itu sekitar 42 tahun. Lebih ya? 46. Tinggal di Malaysia 46 tahun. 46 tahun. Jadi 46 tahun beliau ini di rantau. Jadi beliau merantau umur 20 tahun ya. Oh, jadi beliau ini bersembilan. Jadi beliau ini sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan 4 saudara kandungnya. Tapi saya dapat alhamdulillah meruas dari desa saya. Pakcik. Bagus. Alhamdulillah. Jadi beliau ini bilang bahwa desa ini bagus. Jadi desanya bagus. Berubah ya. Pak Jamil terheran ya. Pergi masih kita berkabupaten Sumbawa. Jadi kabupaten Sumbawa. Segala sesuatunya berubah ya di kampung halamannya. Tepas ini Tepas Sepakat ini masih dulu desa Tepas saja. Dimekarkan menjadi desa Tepas Sepakat. Merangraya ini dulu masih Taliwang. Sekarang buru kepieten saya dapatkan. Setama. Itu baru 4 82.
Ini pakai bahasa daerah Lombok ya, jadi saya kurang paham. Sama sih Mungkin ini bapaknya bersama ya. Pak Jamil. Jangan, meh. Apa? Hah? Tengok pesen ni boleh buat kan? Tengok handset. Lamung ada ke kenang ni muat kan? Ni pesen ni biasa saya tutup mata bisa bikin tuan. Orang yang pakai tengok betul-betul. Ini orang ni saya kenal, tapi mana saya jumpa dia? Kakak dikirim foto kakak. Oh, kirim foto kakak nih sebenarnya pialamu. Kakak sih ya nomor pia. Bangsa pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi Raja Salman loka-loka tetap. Yang ada dalam pikiran saya, kapan saya mau mati? Apa yang perlu saya untuk mati? Siapkan. Itu ya. Bayang. Saya mati. Waktu Pak Jamil mau dibebaskan, petugas penjara menunjukkan foto saudara Bapak Jamil. Namun Bapak Jamil tidak begitu ingat dengan saudaranya sendiri ya. Dia macam kenal, macam tak. Dan dalam pikirannya Bapak Jamil, dia hanya berpikir pasti saya akan mati di penjara dan apa yang saya persiapkan untuk bekal mati. Luar biasa, beliau hanya berpikir tentang bekal kematiannya. Tentunya penjara merubah menjadi hidup Bapak Jamil menjadi seorang yang luar biasa. Tenang duduk dalam sana. Ya Allah. Jadi pengalaman saya sebenarnya anak-anak muda nih mau terus tenang di sejarah. Karena contoh sial kerasian lu mau berubah usahakan lo kan gampang. Lo ya dendam-dendam sih kan. Denong memang denang. Jadi lo selalu selega balik. Denong denang. Dia ubah ya. Lebih tenang di penjara ya Bapak Jamil. Lebih tahu tuh anggap balong kan. Jadi beliau bercerita hidupnya lebih tenang di penjara. Sehat-sehat. Bantu lebaran gitu. Selalu balik tuh. Buat keranti anu so. Pas saya dulu tuh anu proposal. Saya dengan Anu kan, dulu saya. saya teriang, saya nangkang balik kepala. Besot deh kok. Dulu senang sebayi lah tuh pun makan besok deh di bau. Sepasrah tuh pasrah. Apa dulu pasrah nyaman tuh telas. Susah. Amin turi hati. Gantung diri. Iya kalau hati kita tidak kuat kita gantung Menggantung diri. diri. Itu bagus. Bisa sabar. Saya buang panggil lama-lama tuh buruk-buruk tuh. Hal-hal buruk Ngadap ke sebelah. Tahun 90 tanggal 1 bulan 1 tahun 90 saya buang dunia ini. Akhirat sebuah. Tapi 10 tahun lebih di dalam. Saya berkurang bicara Batasi diri bicara, kurang. Tanya jawab. hanya jawab saja. Dengan pegawai penjara pun saya kurang. Amdunu nomor terus sedat tempereng terus. Oh, ternyata Bapak Jamil ini di penjara bicaranya kurang ya. Ditanya jawab. Memang nggak bisa. Kalau nggak ditanya dia nggak Pegawai jawab. penjara Taiping. Oh, Pegawai Dia fokus agama untuk berhijrah. pun sama. alhamdulillah. Dari atas sampai bawah. Dengan saya memang. Kan kalau kita masuk penjara itu ada geng-gengnya orang. Nanti sering selegak tuh. Nanti tengahan sih ya. Ya saat yang tahu. Singgun tuh baik kampung. Pengen. Tengah, ya nonya. Satu not namuli Oh, di Garut. Dan Bapak Jamil bercerita petugas di penjara sangat baik dengan dia. namuli dengan tanggung Tanggung, aku ben kagawe. Dari Dari mulai petugas atasan hingga
tugas bawah, Ditambah. mereka seperti saudara sendiri. Saya gimana ya? Memang tak ada tambah. Oh, iya. Tambah benar ya. Iya, ada tambah karena seumur hidup. Macam Lebih sel ya hukumannya. sejarah aku tuh para moning ke. Tapi nanti pukul tuh kan. No, ada serupa-rupa ibu ya. Beliau ini nangis mengingatkan sahabat dan keluarganya yang ada di penjara. Jadi tidak selamanya tempat yang tidak baik itu akan menjadi tidak baik. Ketika kita mau bergaul, kita berprasangka baik. Jadi beliau ini kangen dengan keluarganya yang ada di sana. Lo gaji nanti Pak. Saya marah Dan Bapak Jamil pun menangis ya. Dia ingat sama teman-teman yang ada di penjara, sudah seperti saudara. akan keluar mungkin sama anu balasan Allah Taala. Jadi pendapatan sia tulus dengan karena bagi beliau ini sudah tidak ada harapan buat keluar. Jadi gaji yang didapat dari hasil jahit itu dikasih ke tempatnya yang keluar, yang bebas dari penjara. Tapi buat kebaikannya beliau lah yang mengatakan beliau seperti dia saudara, seperti Papua anak, seperti saya. Alhamdulillah. Bisa ketahuan mereka sih ubi nah sedekah. Jadi beliau ini Gaji yang didapati Pak Jamil selama bekerja di penjara itu dikasihkan ke temannya yang mau keluar ke penjara. Buat celana bisa datang kontak beliau, nanti kita siapkan. Wow. lengkap nanti Pak Wakil Ya. kasih lengkap supaya ada Saya Ini apa kebutuhan sungguh Bapak Jamil berhati mulia sangat ya. penjahit anu seton kan obras apa kan setrika Langsung istrika. langsung masukkan Setrika wak. Nah, jadi kita itu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Malaysia yang sudah memberikan pelayanan terbaik buat beliau. Ternyata di penjara juga masih banyak orang baik. Beliau ini seakan-akan tidak mau keluar dari sana karena banyak temannya yang baik itu bayangkannya. Walaupun menurut orang lain hina, tetapi bagi beliau itu tempatnya nyaman karena banyak sahabatnya beliau hidup tenang, bisa berbagi lagi dengan sesamanya, dengan keluarganya. Beliau kangen betul ini ya. Jadi mudah-mudahan beliau ini selalu sehat dan bisa bermanfaat buat keluarganya ya. Masya Allah, luar biasa kisah Pak Pelajaran Jamil buat ini ya. kita ini. Menginspirasi kita. Ya. lengkap kenang-kenangan pengalaman lengkap Beliau sampai tak tahan Tapi selesai mata dengan meneteskan air matanya karena teringat dengan teman-teman keluarganya ini ada di ini penjara. kita ini bilang terlalu ke keempat kita sedih. Oh, saya lalu kok yang kayot bertemu maitan ruat bulut bem putih. Penjara mengubah hidupnya menjadi insan yang berguna dan luar biasa. Nah, pulas apa kok? Foto kakak kandungnya yang nomor 1. Tapi karena berubah kan karena umur ya. Mungkin dulu saya bilang waktu ditinggal beliau mungkin umurnya 30 tahun, 40 tahun. Sekarang mungkin sudah 70-an tahun. Jadi berubah mimik dan tapi pakaian setan. Struktur muka perasaan tahu gitu ya. Hati-hati ini. Oh ini abang. Abang saya alhamdulillah. Bila ditunjuk gambar tuh saya mula saya dapat ampun. Dapat ampun. Ditunjuk dapat pengampunan, jadi dibebaskan ya. Salah saya alasan saya dibebaskan apa? Kan ini sampai seumur hidup ini perbuatan baik ya kan. Kadut jarang tuh bolos. Ini kakak kandungnya beliau ini kan. Kakek Umar namanya ini kakak kandungnya beliau.
mirip itu. Iya, iya. Sama keluarganya ya. Bener tuh taman sulung Dan anu keluarganya Masa? Bapak Jamil supaya Jadi apa Bapak kegawe Jamil sih bau tidak dimaaf, merasa diampun sedih. ya. Diampun. Ale. Perbuatan baik siapa penuh Pegawai penjara Taiping tempat saya memang sayang Taiping sayang Taiping so Perak. Provinsi Perak. Provinsi Perak. Ya. provinsi Perak sangat bagus keras saya juga yang buat baju Oh, pegawai dibuat. Nah, baru saja kita mendengarkan kisah Bapak Jamil selama berada di penjara Malaysia. Bahkan beliau menceritakan di penjara Malaysia hidupnya lebih tenang. Ketika beliau ditanya pernah dipukul atau tidak, beliau menjawab sama sekali tidak pernah dipukul. Bahkan beliau menjawab di penjara seperti saudara sendiri. Dari mulai pejabat atas hingga bawah, mereka baik dengan Pak Jamil. Tentunya video ini sebagai bentuk kejujuran Pak Jamil bahwa penjara yang ada di Malaysia tidak sekejam yang diberitakan di media sosial. Kemarin banyak sekali ya media sosial yang memberitakan penjara di Malaysia yang bukan-bukan. Tapi faktanya Bapak Jamil ini mengungkapkan dengan mulutnya sendiri bahwa di Malaysia Bapak Jamil ini diperlakukan layaknya seperti keluarga. Bahkan Bapak Jamil sampai menangis jika mengingat kawan-kawannya yang ada di penjara dan juga para petugas-petugas yang memperlakukan layaknya sebagai seorang saudara, bukan seorang narapidana. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua dan semoga kisah ini bisa menginspirasi hidup kita juga ya. Dan jangan sampai kita melakukan tindak kriminal kejahatan. Yang membuat saya kagum dengan Bapak Jamil ini, beliau ini selama bekerja di penjara, namun beliau tidak sama sekali mengambil upahnya, melainkan upahnya diberikan terhadap kawannya yang mau keluar dari penjara. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa dan sangat mulia. Dan Bapak Jamil ini juga menjawab pertanyaan daripada saudaranya. Dia hanya berfokus ke akhirat selama di penjara. Tidak ada pikiran lain selain ke akhirat. Jadi Bapak Jamil ini memikirkan bekal apa yang harus dibawa ketika mati nanti. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Tentunya video ini juga bisa menjadi pengingat kita bersama-sama ya. Jangan sampai kita memandang orang ketika melakukan kesalahan kita pandang hina. Jadi belum tentu yang kita pandang hina tersebut Di akhir hidup nanti kita tidak tahu siapa yang lebih baik. Jadi jangan sampai memandang hina orang. dan semoga Bapak Jamil dipermudahkan segala urusannya dan umur panjang. Yang suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.